mulai. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas statistika dengan judul pengukuran variabilitas. Variabilitas adalah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Misalnya jarak nilai terendah menurut Haryadi 2009. Ukuran penyebaran data merupakan suatu harga yang menunjukkan besar kecilnya variasi sekelompok data. Range merupakan pengukuran variabilitas yang paling sederhana, yaitu jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dalam suatu pengukuran dari sekelompok data menurut Sugiono 2017. Rentangan data dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang terbesar dengan data yang terkecil yang ada pada kelompok itu. Range merupakan informasi yang sangat terbatas, yaitu informasi tentang jarak yang paling tinggi dengan nilai yang paling rendah, sehingga memiliki fluktuasi yang sangat besar. Bentuk range 1, rank 10 sampai 90. Untuk menghindari nilai yang kurang mantap disebabkan oleh nilai yang sangat ekstrim, maka diambil range yang lebih sempit, yaitu range antara persentil ke 10 dengan persentil ke 90. Dengan demikian 20% dari individu dipotong masing-masing 10% di setiap ujungnya. 2. Range 25 sampai 75. Range 25 sampai 75 memotong 25% frekuensi pada masing-masing ujung distribusi. Range 25 sampai 75 merupakan range yang terletak antara persentil 75 dan 25 atau antara kuartil pertama dan ketiga. Dengan demikian, range 25 sampai 75 hanya menggunakan 50% dari frekuensi yang sebenarnya. 3. Range semi antar kuartil. Range semi antar kuartil disebut juga dengan RSAK adalah separuh dari range antara kuartil dengan rumus RSAK sama dengan P75 min P25 garis miring 2 sama dengan setengah K3 min K1. Jadi RSAK dari data di atas adalah setengah kali 12,34 sama dengan 6,17. Dengan demikian, range semi antara kuartil lebih kecil dari range antar kuartil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kelompok saya, yaitu Leli. Baik, yang selanjutnya ada mean deviasi. Baik, yang selanjutnya adalah mean deviasi. Deviasi adalah penyimpangan nilai individu dari nilai rata-rata kelompok. Mean deviasi adalah rata-rata dari deviasi nilai-nilai dari mean dalam suatu distribusi, dan diambil nilainya yang absolut. Nilai absolut adalah nilai yang mengabaikan tanda negatif, sehingga jika ada nilai yang bertanda negatif, dianggap positif saja, yaitu deviasi atau penyimpangan nilai-nilai dari rata-rata tetap dinilai positif, baik yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata tersebut. Mean deviasi dapat didefinisikan sebagai mean dari harga mutlak dari deviasi nilai-nilai individual. Untuk menghitung mean deviasi harus diketahui terlebih dahulu mean atau nilai rata-rata dari suatu distribusi nilai. Kemudian baru dihitung penyimpangan setiap nilai dari mean itu. Tetapi dalam perhitungan mean deviasi, tanda minus pada deviasi diabaikan, sehingga dihitung seperti nilai plus saja. Dalam statistik, deviasi digunakan sebagai simbol huruf kecil seperti X, Y, dan sebagainya. Rumus mean deviasi adalah sebagai berikut. MD sama dengan sigma X per N.
Dan selanjutnya adalah standar deviasi, yang biasanya disingkat dengan SD atau disebut juga dengan simpangan baku, merupakan pengukuran variabilitas yang paling memenuhi persyaratan karena tidak membuang nilai yang ekstrim, menghitung penyimpangan nilai dari rata-rata, dan memperhitungkan penyimpangan nilai yang positif dan yang negatif. Standar deviasi pada dasarnya dapat dikatakan akar dari jumlah deviasi kuadrat yang dibagi dengan banyaknya data. Dalam suatu distribusi nilai, standar deviasi biasanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada standar deviasi populasi yang dilambangkan dengan simbol alfa. Yang kedua ada standar deviasi sampel yang dilambangkan dengan huruf S. Rumus yang digunakan untuk menghitung standar deviasi ini adalah untuk menghitung standar deviasi dari populasi. Jika rumus ini digunakan untuk menghitung standar dari data yang berbentuk sampel, maka rumus yang dijelaskan ini direvisi untuk N dikurangi 1. Yang selanjutnya adalah menghitung standar deviasi dari nilai tunggal yang tidak mempunyai frekuensi. Untuk menghitung standar deviasi yang tidak mempunyai frekuensi, untuk data nilai tunggal yang tidak mempunyai frekuensi dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan deviasi dengan rumus sebagai berikut. SD sama dengan sigma X N. Rumus ini digunakan untuk menghitung standar deviasi dari data yang berbentuk distribusi tunggal yang tidak mempunyai frekuensi nilai. Dalam rumus ini yang perlu dicari adalah IX, yaitu kuadrat dari deviasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dian Mutiara. Menggunakan angka kasar dalam rumus sebagai berikut. SD sig X N. Jika menggunakan rumus ini tidak perlu menghitung nilai penyimpangan dari min X terlebih dahulu, tetapi langsung dihitung nilai X pangkat 2 sekaligus. Menghitung SD dari data berdistribusi tunggal yang mempunyai faktori atau ada dua cara menghitung SD untuk data berdistribusi tunggal yang mempunyai frekuensi, yaitu SD menggunakan rumus deviasi fix. Rumus ini digunakan untuk data yang membentuk nilai berdistribusi tunggal dan mempunyai frekuensi. Rumus seperti ini disebut juga dengan rumus divisi karena mempunyai nilai penyimpangan dari rata-rata untuk menghitung SD, seperti juga pada rumus yang pertama. Tetapi rumus pertama datang tidak mempunyai frekuensi. Menghitung SD dengan menggunakan angka kasar. Penggunaan rumus yang kedua ini tidak bekerja dengan mengikuti nilai rata-rata terlebih dahulu untuk bisa menghitung divisi tiap-tiap nilai dari min dalam menghitung SD. Kalau tidak menghitung min terlebih dahulu, dapat juga menghitung materi SD dengan menggunakan rumus yang berkait, yaitu SD sama dengan sita A, sita, dan N. Rumus ini digunakan untuk menghitung SD dari kota yang berdistribusi tunggal. Adapun data yang didistribusi bergolong dan dengan menghitung SD untuk data berdistribusi barang. Untuk menghitung SD dari kota distribusi bergolong ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu menggunakan rumus angka kasar dan menggunakan rumus berkode A.
Menurut SD dengan rumus angka kasar, kalau menghitung SD untuk data yang berdistribusi bergolong dimulai dengan menghitung nilai rata-rata sehingga tabel ditambah dengan kolom titik tengah X untuk menghitung Vx dan Vx pangkat 2. Kaitan antara standar divisi dengan varian menggunakan data dari penyimpangan nilai dari rata-rata, sedangkan standar divisi adalah akar dari rata-rata kuadrat penyimpangan nilai dari nilai rata-rata. Jadi kalau standar divisi rata-rata kuadrat penyimpangan ini diakarkan, tetapi kalau varian tidak diakarkan. Dengan demikian, jika suatu data digunakan hitungan standar divisi, maka varian dari suatu kelompok data sudah diketahui, maka standar divisi dihitung dengan cara menggunakan varian tersebut. Penggunaan simbol standar difference untuk simbol yang digunakan untuk standar divisi dari simbol adalah S, sedangkan untuk varian dari simbol adalah S pangkat 2. Nilai standar ketika menghitung SD dalam melakukan variabilitas ketika bekerja dengan angka kasar sesuai dengan suatu penggunaan yang digunakan dalam distribusi nilai seperti sentimeter, kilogram, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, menilai standar tidak digantung pada suatu pengukuran yang digunakan oleh distribusi nilai tersebut. Salah satu nilai standar yang paling banyak digunakan adalah Z, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan berapa jauh suatu nilai angka kasar menyimpan dari min dalam suatu ukur standar divisi. Rumus menghitung Z-score adalah hal sebagai berikut. Z sama dengan X min M SDZ minimal standar X. Sesuatu nilai yang akan menghitung M sama dengan nilai rata-rata dari distribusi SD standar divisi karena X min M sama dengan X, maka rumus ini dapat juga diganti menjadi rumus sebagian berikut, itu X Z sama dengan SD. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.